Assalamualaikum, Om Swastiastu, Salam, Salam Sejahtera, Nama Budaya, Salam Kebajikan, Salam Sundara. Perkenalkan, saya Ivan, salah satu dosen program studi farmasi di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Buleleng. Perkenankan saya menjelaskan mengenai mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah Evidence Based Medicine, pembahasan sumber informasi obat. Video ini dibuat sebagai syarat sertifikasi dosen tahun 2026 dalam kerja unjuk di Tridharma Perguruan Tinggi atau PPD UKT-PT, khususnya di aspek pengajaran. Saya akan memulai dengan deskripsi umum terkait mata kuliah Evidence Based Medicine. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib untuk mahasiswa semester 4 pada program Prodi Farmasi Stikes Buleleng yang berisi pokok-pokok pembahasan tentang Evidence Based Medicine. Sistem pembelajaran pada mata kuliah Evidence Medicine ini menggunakan metode pembelajaran aktif yang mengutamakan peran dan keaktifan mahasiswa pada proses perkuliahan, yaitu dengan ceramah, pembelajaran kolaboratif, tanya jawab, kemudian juga small group discussion dan petugasan mandiri. Kemudian ada juga menggunakan sistem e-learning Stikes Buleleng yang saya gunakan untuk memberikan penugasan secara mandiri maupun kelompok. Pada mata kuliah ini, mahasiswa akan dibekali informasi mengenai keputusan dengan evidence-based medicine. Capaian pembelajaran lulusan untuk mata kuliah ini memahami regulasi, konsep dasar, asuhan kefarmasian, dan keputusan klinis berdasarkan evidence-based medicine, termasuk sumber informasi dan pengambilan keputusan klinis. Pertemuan pada kuliah ini ada 14 pekan, jadi 7 pekan pertama dilakukan sebelum ujian tengah semester dan 7 pekan berikutnya sebelum ujian akhir semester. Untuk bentuk perkuliahan dilakukan secara tatap muka di kelas maupun menggunakan daring dengan aplikasi Zoom. Untuk pembuatannya sendiri, setiap bentuk evaluasi pembelajaran ada persentasenya masing-masing. Jadi, untuk aktivitas partisipasi seperti tanya jawab, presentasi itu jumlahnya ada 20%, kemudian untuk kognitif meliputi penugasan atau kuis jumlahnya 20%, sedangkan untuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester jumlahnya masing-masing 30%, sehingga totalnya menjadi 100%. Demikian informasi yang saya dapat berikan terkait mata kuliah Evidence Based Medicine. Untuk berikutnya, saya akan memberikan cuplikan bagaimana proses pembelajaran yang saya lakukan secara daring menggunakan Zoom. Selamat menyaksikan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, Salam Sejahtera, Salam Kebajikan, Salam Sundaram. Untuk pertemuan pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengantar Evidence-Based Medicine. Saya izin untuk share screen dulu pada teman-teman mahasiswa-mahasiswi. Oke, sudah terlihat jelas di layar? Sudah Bapak. Oke, siap, baik. Oke, teman-teman. Kita belajar tentang mata kuliah Evidence Based Medicine, pengantar Evidence Based Medicine, yaitu mata kuliah yang eh, berisi tentang pokok-pokok mengenai regulasi tata laksana, penentuan keilmiahan sumber informasi obat, kemudian juga kita bicara tentang bagaimana mengumpulkan sumber informasi, terus juga dalam proses pengambilan keputusan nanti gitu ya, terutama pengambilan keputusan klinis. Ya, dari konsep dasar IBM itu integrasi bukti ilmiah yang terbaik untuk pelayanan kefarmasian dan kesehatan yang optimal. Jadi mengutamakan gitu ya, mengutamakan keilmiahan di dalam konsep pengobatan. Seperti apa yang maksud dengan keilmiahan? Sebagai kita mengenai definisi IBM dulu, yaitu penggunaan bukti ilmiah terbaik, eksplisit, dan bijaksana yang bersumber dari penelitian sistematis dalam membuat keputusan klinis untuk perawatan data pengobatan pasien secara individual. Ada tiga pilar utama IBM, yaitu bukti ilmiah yang terbaik, yaitu hasil riset klinis yang terkini dan valid. Nanti kita lihat juga apa yang dimaksud dengan hasil riset klinis yang terkini atau valid seperti apa. Itu yang kedua, keahlian klinis mengenai keterampilan dan pengalaman dari praktisi dalam melakukan penilaian gitu, dan juga adjustment terhadap baik pasien maupun pengobatannya, gitu. Yang tiga, nilai dan preferensi pasien, keinginan dan kondisi khusus pasien, di mana teman-teman ketahui bahwa setiap pengobatan itu selalu walaupun diagnosa sama gitu ya, tapi kita selalu menyesuaikan dengan apa, dengan kondisi
si pasien tersendiri. Bahkan ada kondisi-kondisi khusus gitu, misalnya seperti komorbid atau kelainan fungsi organ dan lain-lain. Oke. 5 langkah utama siklus EBM itu yang pertama mengenai formulasi pertanyaan klinis itu merumuskan masalah pasien menggunakan kerangka PICO yang terstruktur. Kemudian penelusuran bukti ilmiah yaitu mencari literatur bereputasi terbaik dari database medis ilmiah. Yang ketiga juga critical appraisal menilai secara kritis gitu validitas, dampak, dan relevansi dari hasil penelitian yang ada atau yang teman-teman dapatkan. Yang keempat, kita terapkan penerapan pada pasien yaitu mengintegrasikan antara bukti ilmiah yang teman-teman peroleh gitu ya dengan kondisi spesifik dan nilai si pasien sendiri. Yang kelima itu evaluasi kinerja, menilai hasil tindakan pengobatan dan efektivitas dari proses EBM yang telah dilakukan. Jadi kelima siklus ini wajib dilakukan kalau di dalam pelaksanaannya, di dalam sebuah pengobatan atau pemberian terapi pada pasien gitu. Tapi teman-teman perlu ingat juga bahwa nanti ada beberapa sumber-sumber ya yang harus teman-teman pahami mengenai apa ya tingkatan atau piramid atau hierarkinya gitu ya. Oke. Sekarang mengenai sumber informasi obat, kita mulai yang paling lemah dulu ya. Yaitu ada sumber tersier gitu ya. Yang paling lemah ini buku teks, ada kompendium obat, MIMS, IFS, atau kita kenal apa ISO ya. Indeks spesialis obat atau guideline. Ini mudah diakses, sangat cocok untuk informasi dasar dan latar belakang umum. Ini mudah kok teman-teman dapat gitu. Bahkan teman-teman biasa menggunakan ini kan di dalam praktikum gitu. Ya, kemudian sumber sekunder bisa dari data base penjelajahan atau indeks seperti PubMed, Medline, Scopus, Cochrane, dan menghubungkan penggunaan ke literatur primer. Jadi kita cari dulu nih sumber sekundernya dari jurnal-jurnal terkait gitu ya, atau database jurnal. Nanti setelah dapat, teman-teman bisa telusur lagi ke primernya gitu. Misal, teman-teman dapat informasi mengenai prevalensi kejadian suatu penyakit dengan jumlah angka tertentu pada penelitian X dengan sumber sekunder gitu ya. Di penelitian X-nya itu dia mencantumkan referensi lagi atau apa namanya citasi gitu ya dengan mencantumkan nama penelitian Z. Nah, teman-teman artinya di sini harus mencari penelitian yang Z itu. Jadi jangan langsung ngambil yang dari si sekundernya ini. Teman-teman cari ke penelitian Z sehingga teman-teman dapat sumber primer, yaitu artikel penelitian asli di jurnal ilmiah, RCT atau cohort menjadikan bukti paling terperinci dan mutakhir tentang obat gitu. Jadi kalau dari eh, hierarkinya gitu ya, sebisa mungkin kita dapat sumber primer agar dapat eh, menilai gitu ya atau mendapatkan informasi obat yang valid dan ilmiah gitu. Kenapa nggak apakah tersier nggak valid ilmiah? Tersier tetap bisa kita katakan sebagai valid dan ilmiah gitu. Tetapi jika memang ada yang tingkat sekunder atau tingkat primer, kita harus gunakan yang lebih hierarkinya lebih tinggi. Seandainya karena kita juga bisa tahu ya bahwa beberapa guideline gitu mungkin ada yang belum update tahunnya gitu ternyata sudah ada penelitian RCT terbaru terkait dengan penyakit tersebut ya kita gunakan yang terbaru tersebut gitu tentunya dengan cara melakukan tadi 5 angka EBM tersebut gitu. Nah ini ada bagaimana perbandingan dengan perbandingan antar sumber informasinya ya memang kalau tersier sangat cepat teman-teman. Teman-teman tinggal cari, ketik, download, selesai. Kalau sekunder juga bisa dapat, tetapi kadang membutuhkan akses atau membutuhkan beberapa tahap lengkapan gitu ya. Sedangkan kalau primer ya teman-teman harus mencari secara rinci sumber-sumber yang ada di dalam penelitian si sumber sekunder gitu. Sedangkan kalau untuk dari segi sisi kedalaman atau detail dari bahasannya gitu ya. Kalau tersier biasanya sifatnya umum. Kalau sekundernya abstrak dan ada indeks tertentu. Tapi kalau primer sudah sangat mendalam dan detail, bahkan sudah biasanya ada dengan kondisi-kondisi khusus pasien tadi yang seperti disampaikan di awal.
Kalau untuk sumber tersier biasanya itu tinggi. Apalagi kalau berupa buku ya, buku kan biasanya nggak setiap tahun terbit, baru lagi gitu ya. Tapi kalau untuk apa namanya tata laksana guideline biasanya sih dari kolegium atau dari perkumpulan dokter spesialis tertentu gitu ya. Biasanya sih update gitu ya. Dia ada setiap tahun, tapi nggak harus nggak biasanya nggak di Januari langsung muncul gitu, nggak juga. Kalau sumber sekunder tingkat biasnya rendah. Tapi kalau primer ini bervariasi nih nanti sesuai dengan desain penelitiannya. Contoh utamanya kalau sumber tersier AHFS, Lexikom, Jipiro, ini juga beberapa kan teman-teman ketahui ya bahwa bahkan sumber tersier aja ini berbayar nih teman-teman. Ada langganannya gitu ya. Sama sekunder juga gitu. Tapi sekunder biasanya ada yang free. Sumber primer juga sama. Sebenarnya sumber primer juga pun free ya, asal kita register aja gitu. Nah, itu perlu perlu apa namanya waktu juga untuk register. Bahkan juga kalau kita minta resmi yang tidak apa kita minta yang lengkap gitu di penelitian itu kadang membutuhkan waktu untuk dikirim ke email kita gitu ya. Nah, bagaimana cara membentuk formulasi pertanyaan pada Pico ya? Yang pertama kita, kita harus mengerti dulu pasiennya. Problemnya siapa pasiennya, apa kondisi medisnya, kelompok usia atau komorbiditas yang dialami. Kita cari dulu nih kondisinya seperti apa. Kalau teman-teman mau nyari yang diabetes ya, dimulai dari pasien diabetes dulu gitu ya. Kalau mau yang apa, tergantung SKA sindrom kronis akut ya dicari dulu. Terus gimana Pak kalau saya mau usianya lansia ya silakan dibuat juga kategori lansianya. Kalian teman-teman juga bisa membuat kriteria inklusi untuk proses pencariannya kok gitu. Jadi teman-teman bisa membuat list dulu ya, list kriteria kita yang jelas, yang seperti apa, karakteristik pasiennya gitu. Nanti baru setelah dianggap sudah sesuai dengan apa yang mau kita cari, baru kalian bisa mencari dengan intervensi. Intervensi itu apa? Obat apa yang dipertimbangkan, baik termasuk dosis, rute, durasi, dan pengobatannya. Apakah obat ada kadang sebenarnya ya, teman-teman ya di intervensi ini juga hmm, sebenarnya ada juga yang sudah sesuai dengan guideline gitu. Tapi kan kalau untuk beberapa pengembangan obat dia memberikan intervensi yang berbeda gitu dengan kondisi tertentu. Kalau teman-teman tahu ya dulu eh, seiring berkembangnya dulu kan kita tahu aspirin itu sebagai analgetik antipiretik tuh di awal-awal. Tapi sekarang dengan dosis tertentu, dengan keadaan pasien tertentu bisa digunakan sebagai pengencer darah, asam asetil salisilat. Gitu. Itu bisa digunakan sebagai pengencer darah. Nah, perkembangannya juga seiring perkembangan zaman, kayak sildenafil. Sildenafil atau nama dagangnya Viagra yang kita ketahui itu dulu hanya digunakan sebagai untuk obat apa disfungsi ereksi. Tapi sering berkembangnya pengetahuan dari mekanisme kerjanya ternyata mampu membantu penyembuhan pada pasien yang mengalami gangguan kardiovaskular. Nah, ini semua itu nggak sembarangan gitu. Tapi mulai dari proses critical apa sih di dalam evidence based medicine ini gitu. Terus comparison ya, maksudnya apakah ada alternatif lain atau Bu dia akan menggunakan kalau RCT ada misalnya ada placebo, ada yang teman-teman udah tahu ya misalnya single blend, double blend gitu ya. Apakah dia menggunakan obat standar atau mungkin tanpa pengobatan sama sekali gitu ada kelompok berbeda gitu ya itu disesuaikan. Yang kemudian ada outcome yaitu hasil klinis apa yang ingin diukur. Luarannya apa, dampaknya apa, kayak mau lihat apa, quality of life kah? Kayaknya terlalu subjektif kalau quality of life gitu. Atau apa mau dilihat apa misalnya? Yang parameter klinis mau dilihat nilai apa HbA1c untuk pasien diabetes. Kita mau lihat misalnya leukositnya untuk obat-obat anti infeksi atau antibiotik gitu misalnya. Kita lihat juga eh, nilai-nilai triglycerid, LDL untuk obat-obat anti gitu ya. Itu luaran klinis sebisa mungkin teman-teman juga harus hafal.
parameter atau gold standarnya itu lebih baik. Kalau teman-teman pada pasien DM, tapi teman-teman menggunakan GDS, misalnya gula darah sewaktu untuk penilaian luaran klinisnya. Saya rasa itu juga kurang ini ya, kurang apa namanya, kurang tepat gitu. Karena nanti bukan merupakan gold standar atau parameter standar dari pengobatan tersebut. Jadi sayang nanti teman-teman punya penilaian yang masih bias secara luaran klinisnya gitu. Karena luaran klinis untuk HB1 untuk diabetes itu gold standarnya ya HB1C gitu. Ya, termasuk juga mengenai saya mau lihat juga nih kalau penggunaan obat ini apakah luaran klinisnya berdampak terhadap kepada efek sampingnya gitu. Boleh gitu. Apakah menggunakan amlodipin lama itu menyebabkan UDEM pada pasien eh, yang bukan lansia gitu? Seberapa besar sih peluang efek samping daripada penggunaan amlodipin yang bukan lansia gitu. Kalau yang lansia sudah jelas misalnya sudah ada, tapi kalau yang belum lansia gimana nih? Saya ada pasien nih, tapi khawatir dengan kondisi itu gitu. Itu juga misalkan penggunaan metformin apakah defisiensi B12 untuk beberapa kategori usia pasien gitu. Nah, teman-teman bisa menentukan itu gitu. Cari nanti kelompokan dari pasiennya, intervensinya, comparisonnya dan outcome-nya teman-teman. Outcome-nya mau mau seperti apa gitu. Itu yang perlu dicermati dalam membuat pertanyaan kaitannya dengan PICO. Nah, untuk strategi pencarian literatur tadi teman-teman menggunakan kata kunci ya atau MES yaitu memanfaatkan medical subject headings untuk pencarian presisi di PubMed-nya. Teman-teman juga menggunakan kata kunci dengan and, or, atau not gitu ya untuk melakukan pencarian di kata kuncinya. Terus filter spesifik juga teman-teman boleh pencarian berdasarkan jenis tadinya yang pakai RCT atau systematic review atau teman-teman boleh menggunakan batas tahun publikasi gitu ya. Ya better teman-teman gunakan yang RCT sih di awal. Kalau emang nggak banyak ya baru turun. Karena RCT sebagai yang paling tinggi untuk di apa namanya kita terapin gitu ya masih sistematic review nih. Terus ya jadi menghemat waktu ya klinisinya dari banjir data yang tidak relevan. Jadi kalau misalnya teman-teman ngetik kadang-kadang juga muncul data-data terkait yang mungkin tidak relevan. Jadi makanya perlu ada kriteria inklusi eksklusi terkait dengan data ini. Teman-teman pilah atau teman-teman hmm, apa ya sisir lah gitu. Saring lah istilah mes makanya ada kata mes ayakan ya. Sama juga di mes di sini medical subject headings. Gitu. Peneliti bisa melakukan penelusuran database literatur. Ya, ada critical appraisal literatur itu menilai kualitas, kebenaran, dan kemampuan bukti ilmiah. Oke. Lanjutnya evaluasi desain study RCT ya. Ada randomisasi, ada blending. Yang randomnya memastikan alokasi kelompok homogen dan adil. Kalau double blind, pasien dan peneliti tidak tahu kelompok terapi untuk mencegah bias informasi. Yang tadi saya sampaikan bahwa si penelitinya nggak tahu yang mana yang diintervensi, pasiennya juga nggak tahu yang mana yang diintervensi. Atau pasien nggak tahu yang mana yang dapat placebo deh, gitu misalnya. Sama peneliti juga nggak tahu. Karena kalau misalnya tahu, takutnya ada sifat sifat subjektif atau sugesti gitu. Eh, gue yang dikasih placebo, ya ini mah kadar gula darah gue pasti nggak turun gini. Atau misalnya, ya gue yang dikasih placebo ini nggak ada dampak nih sama tekanan darah gitu gitu. Itu ya harus di ini ya. Nah, sama intention to treat itu menganalisis semua subjek sesuai kelompok awalnya, mencegah bias drop out sama kita, sama per protokol yaitu menganalisis subjek yang patuh penuh pada protokol. Jadi sebenarnya di awal sih udah kita sesuaikan ya. Dan pasti ada informed consent teman-teman tentunya dengan hak dan kewajiban ya. Nanti kita bahas kalau itu lebih dalam lagi nanti tentang informed consent-nya ya. Nah, ini parameter statistiknya ada relative risk, ada absolute risk reduction, ada number needed to treat, ada p-value dan 90% eh, tingkat kepercayaannya ya tentang kepercayaan. Nah, teman-teman, kalau dari penjelasan ini ya kita bisa lihat makna klinisnya ada menilai arah hubungan
pada ARR dan pada ARR menunjukkan besar dampaknya terhadap pengobatan. Dan NNT makin kecilnya NNT makin efektif terapi obat tersebut ya. Karena apa? Karena NNT jumlah pasien yang harus diobati untuk mencegah satu outcome buruk. Yang PVD memastikan hasil bukan karena faktor kebetulan semata. Ya, ini pakai statistik gitu ya. Bukan karena keberuntungan atau apa namanya ya saat itu lagi oke aja, lagi benar gitu. Pas dicoba selanjutnya gagal semua gitu. Jangan sampai kayak gitu ya. Ya, kita juga perlu pastikan ya teman-teman mengenai evaluasi efek samping obat. Tidak semua RCT cukup besar untuk mendeteksi reaksi efek samping obat. Terus waspada juga funding bias yang teman-teman ketahui ya mungkin sponsor dari industri farmasi atau ya mudah-mudahan nggak ada gitu ya. Jangan, jangan sampai karena kita disponsori ini hasilnya kita bagus-bagusin gitu misalnya contoh kayak gitu ya. Itu jangan. Itu kita juga alurnya itu klarifikasi kasus ya, identifikasi latar belakang, pencarian bukti, telah kritis dan respon formulasi respon gitu ya. Ya, integrasi keputusan klinis, MBM bukan sekedar membaca jurnal medis, tapi merupakan ilmu atau seni mengintegrasikan bukti ilmiah terbaik dengan kepakaran praktisi kesehatan serta nilai personal dan kondisi nyata pasien. Gitu demi terwujudnya pengobatan untuk penggunaan obat yang rasional dan keselamatan dan peningkatan kualitas hidup pasien. Oke, terima kasih. Sampai saat ini mungkin ada pertanyaan dari rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi. Saya persilakan. Saya mau bertanya, Pak. Ini, ini referensi yang saya gunakan ya. Ini jadi nanti teman-teman bisa cek dulu. Siapa nih yang nanya? Sorry, saya stop share dulu biar interaktif. Oke, siapa yang mau bertanya? Saya, Pak. Sebutkan nama dong. Teman. Perkenalkan saya, Pak. Sayang Setiani dari semester 4. Mau bertanya, Pak. Hmm. Jadi, kalau ada nih Hmm. di sebuah buku teks farmakoterapi edisi terbaru, misalnya kayak MIMS yang kayak gitu, Pak. Dia kan Hmm. sumber tersier tuh, Hmm. menyimpulkan bahwa obat tertentu tuh memiliki efek samping ringan. Hmm. Terus dalam penelusuran di RCT itu kan Hmm. yang terbaru itu Hmm. termasuk sumber primer, Pak. Hmm. Yang terbit 2 bulan lalu Oh. dilaporkan bahwa obat tersebut memiliki resiko pendarahan intrakranial yang lebih tinggi signifikan Ah. dibanding terapi standar terbaru. Terus Hmm. jadinya mana yang bisa dipakai tuh, Pak? Mana yang paling kuat Hmm. gitu? Selisih tadi dalam waktu berapa bulan, Bu Sayang? 2 bulan, Pak. 2 bulan. Oh, RCT yang terbaru. waduh. 2 bulan terlalu cepet juga ya hasil. Sebenarnya gini ada sebenarnya kita sebut sebagai lifetime publikasi itu. Tersier itu biasanya tuh 1 tahun gitu ya paling cepet itu ya. Sehingga resiko hal-hal yang kayak gini tuh apa namanya takutnya muncul-muncul bias gitu ya. Tapi kalau tadi kasusnya di 2 bulan selanjutnya ada penelitian RCT ya, primer ya, Pak. bener ya RCT primer, yaitu pasti harusnya itu yang RCT primer yang kita terapkan karena nampaknya tadi dengan hasilnya juga ada resiko pendarahan ya. Benar, Pak. Nah, Benar. kalau ada resiko pendarahan kita nggak bisa mengabaikan, apalagi di RCT. Kita harus, ya ada ini ya udahlah kita abaikan karena ini baru kok gitu. Ya jangan, kan udah ada resiko yang berbahaya gitu, lakukan tadi kita lakukan IBM ya kita lihat dulu dengan kondisi Piko kita nih, si pasien kita seperti apa, kita sesuaikan dan itu dijadikan sebagai level of evidence yang tinggi gitu, Bu sayang. Jadi better tetap kita tidak boleh mengabaikan walaupun 2 bulan itu, tapi pastikan dengan kondisi peak kita di pasien kita. Seperti itu, Bu Sayang. Semoga bisa menjawab. Oke, terima kasih, Pak. Oke, Mawali. Silakan yang lain ada. Saya Pak, Izin ber Siapa nih yang nanya? Siapa yang mau nanya? Resena dulu deh. izin Bapak, Oh, perkenalkan nama saya Herdianto, izin bertanya Bapak, hmm. apakah mungkin sumber primer juga memiliki hasil yang tidak ilmiah, Pak? Sumber primer memiliki hasil. Oh, pertanyaan bagus juga sini. Iya Bapak.
Ya, primer kan udah yang paling evidence ya, apa paling tinggi gitu ya. Tapi mungkin dia nggak ilmiah. Nah, kita cek juga nih gini. Eh apa ya? Kalau analogi gini, kalau kita nyari iPhone di iBox kan ya, bener nggak sih kalau kita merek ya istilahnya gitu ya. Tapi Betul, Pak. itu udah palit tuh, paling tinggi tuh merek iPhone itu, udah jelas dia pasti. Tapi kalau kita dapat iPhone di pasar lowak misalnya gitu, teman-teman ragu nggak sama iPhone-nya? Kira-kira ragu nggak? Lumayan, lumayan ragu, Pak. Ragu, Lumayan Bapak. ragu ya. Apalagi iPhone di pasar loak, harganya murah gitu. Kan ada keraguan di kita ya, nih Bais. Bener nggak sih ini penelitian ini? Tapi primer, dia RCT loh. Tapi dia Sintanya Sinta 5, Sinta 6. Masa iya sih? Gitu. Jurnalnya, jurnal nasional yang Sintanya Sinta rendah gitu misalnya. Nah itu teman-teman juga perlu ragu sih gitu. Jadi kemungkinan itu masih tetap ada, Her. Jadi kita harus memastikan lagi dia keluarnya dari mana sih gitu. Kalau emang dia bagus, harusnya dia jangan di pasar loak gitu. Harusnya dia minimal ya di counter lah, counter HP gitu misalnya. Misal gitu ya. Itu masih ada kemungkinan sih. Jadi kita bagaimana kita juga bisa membaca hasil penelitiannya dengan baik gitu. Kita telah lagi tuh, jangan mentah-mentah kita terima itu. Nah ini nggak boleh juga. Walaupun primer nih, FCT kata Pak Ivan bisa ini nih. Tapi dari mana sumbernya? Oh ternyata Sinta 6. Gimana ya gitu. Nah sama seperti tadi contoh analoginya, dapat iPhone diloakan nih, iPhone bener apa KW apa iPhone, ternyata Cina atau dipencet bunyi gitu misalnya. Ya kita harus ragu juga ya terhadap apa yang kita baca gitu, jadi harus perlu penelitian gitu, Herdianto. Ya, baik Bapak. Oke. Terima kasih Bapak. Mawali, saya kira cukup perkuliahan EBM kita hari ini teman-teman. Sudah cukup jelas atau ada yang mau ditanya lagi? Sudah Bapak, sudah cukup Oke, jelas dan oke. menjelaskan. Susmo ya. Sebelum saya tutup, jangan lupa kita ada tugas resum untuk setiap mahasiswa-mahasiswi, bagian dari penilaian mata kuliah Evidence Based Medicine. Nanti tugas saya berikan melalui sistem e-learning kita di Stikes Buleleng. Nanti mahasiswa silakan akses di sana ya, sesuai dengan yang saya berikan link nanti ke PJMK-nya. Untuk password juga saya akan berikan ke PJMK atau Korti mata kuliah EBM. Oke, kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Terima kasih semuanya. Susma, Terima kasih, Rahayu, Bapak. Makasih, sehat-sehat. Pak. Salam buat keluarga. Makasih, Pak. Jaga kesehatan. Iya, Pak. Di Makasih, Rahayu, Pak. Susma ya, Gi. Demikianlah cuplikan proses pengajaran daring menggunakan Zoom yang saya lakukan pada mata kuliah Evidence Based Medicine. Semoga dapat memberikan gambaran mengenai pengajaran yang saya lakukan, khususnya terkait mata kuliah yang saya ampuh yaitu Evidence Based Medicine. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh tim penilai dan seluruh panitia sertifikasi dosen tahun 2026. Tak lupa saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh sivitas akademika Stikes Buleleng, program studi farmasi, rekan sejawat, dosen, dan juga rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya jika ada kekurangan yang saya buat. Saya tutup. Om Santi Santi Om. Shalom. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.